Puji Tuhan, saudara-saudara kekasih. Suatu hari, saudara-saudara, seorang pendeta datang ke Panti Wreda. Di situ ada seorang nenek ya, oma-oma, yang setiap kali pendeta itu datang, wah dia senang sekali. Tapi setelah pendeta itu berdoa, dia cemberut, saudara. Kenapa? Karena dalam doanya, si pendeta itu selalu memohonkan ampun atas dosa-dosa si nenek, ampuni. Suatu saat nggak tahan si nenek ini. Pak pendeta, saya keberatan setiap kali Anda berdoa selalu memintakan ampun atas dosa-dosa saya. Lah saya ini salah apa? Dari tadi saya nggak keluar, nggak ketemu orang. Nggak mungkinlah saya menyakiti orang. Tiap hari saya di sini kok. Dosa apa? Pendeta itu menjawab, lah itu dosa ibu. Tidak pernah keluar kamar menjumpai saudara-saudaramu yang susah, menjumpai saudara-saudaramu yang sakit dan mendoakan. Tidak pernah berbagi. Lah, tidak pernah mengajak orang bersyukur, berdoa bersama. Paulus bilang, nyatakanlah syukurmu dalam doa bersama, dalam pujian dan mazmur. Tidak pernah, susah. Nah, pagi yang diberkati ini saya mau berkhotbah tentang kelompok orang sudah tidak pernah bersyukur, mengumpat Tuhan dengan kata-kata yang keji, dan memusuhi hamba Tuhan. Hidupnya tidak pernah maju, saudara. Ya? Kita perhatikan perikop yang akan kita baca bersama, saudara-saudara. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Bilangan pasal 21 mulai ayat 4. Bilangan pasal 21 mulai ayat kita yang keempat ya. Mari kita baca. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat menahan ya di tengah, tidak dapat menahan hati ya. Terus lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Terus lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memakut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Terus kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan, dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada
kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Terus, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang tetap terpakut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Bilang bersama-sama, amin. Saudara, bagian pertama, ya, akibat tidak mengucap syukur, akibat tidak pernah memuji Tuhan, akibat bersungut-sungut. Jangan dikira bersungut-sungut selalu komplain. Bahagia dan diberkati. Enggak, saudara. Nah, orang-orang Israel ini, saudara, bukan sekedar ngersulo, komplain, tapi satu, dikuasai the power of complain, dikuasai roh berkeluh kesah. Kalau cuma sambat sitik, wajar, wajar. Tapi kalau dikuasai the power, power itu mengikat, power itu menekan, power itu tidak bisa melepaskan. Komplain. Saya kerap besuk dengan orang yang dikuasai roh komplain. Didoakan percuma. Semua jadi sumber komplain. Wah, itu kuasa berkeluh kesah. Wajar saudara komplain kalau saudara membeli produk yang tidak seperti yang saudara harapkan. Soal yang kecil-kecil, saudara. Ini bangsa Israel. Kali ini mereka utarakan. Apa maksud Musa membawa kami keluar dari Mesir? Supaya kami menderita. Tidak ada daging. Ya. Di waktu-waktu yang lampau, yang diperkarakan, yang dipersoalkan, kami rindu negeri kami, Mesir. Di situ ada bawang merah, bawang putih, bawang pre, bawang daun. Wih, yang kecil-kecil, susah. Yang kecil-kecil. Di bagian itu, saya lupa tadi, mereka yang komplain disebut apa? Disebut apa? Kata yang kasar sekali. Saya pernah kaget. Digunakan kata bajingan, saudara. Wih. Bajingan. Karena apa, saudara? Bukan sekedar komplain, membuat orang lain. Bahkan satu klan tidak masuk surga. Membuat orang lain melawan. Para bajingan itu mendukakan hati Tuhan
dan damai. Yang kecil-kecil. Sering pasangan suami istri datang. Maaf, masalahnya itu loh saudara. Masalahnya kecil. Ada pasangan baru menikah, berantem terus. Yang dikomplainkan apa saudara? Berantemnya apa? Persoalannya. Ya. Si suami itu, kalau pasta gigi sudah tinggal dikit, sudah itu buang. Istrinya marah. Kok yang kesugihan aja. Zaman dulu saudara, masih pakai dipeletet sampai datar. Ya. Ibu-ibu ngalami ya. Suaminya enggak serantan saudara, ya. Buang. Nopo kok guyu kabeh, ha? Eling zaman melarat ya. Odol maksam itu saudara. Pletet. Ya. Sampai terus jadi lempit dulu. Papa saya juga gitu saudara. Semua. Sampai saya di asrama Wain juga gitu saudara. Kalau kok medit banget sih. Buang. Marah isinya saudara. Ya? Saya juga pernah baca di Jawa Pos dulu saudara. Ya? Suami istri cerai. Yang satu kasus karena istrinya cantik tapi kalau tidur mendengkur kayak babi katanya saudara. Cerai. Ya. Nah ini sekarang yang suami istri nuntut cerai karena sudah 4 tahun suaminya tidak pernah gosok gigi. Coba saudara. Kasus yang ya enggak mutu, enggak mendarat sebetulnya. Ya? Nah, itu. Nah, setelah banyak yang mereka persoalkan karena di pikirannya itu komplain. Sehingga tidak bisa melihat anugerah Tuhan sejak Laut Kolsom kering. Sejak mereka keluar. Ya, merobohkan benteng Yeriko. Ya, mendapatkan air. Tidak kerasa itu semua. Dan tidak pernah bersemayam di hati. Kalau orang itu berterima kasih, selalu ada monumen kesaksian, monumen yang indah. Wah Tuhan. Ya? Di usia saya yang sekarang ini 69 udah gak muda lagi. Tapi saya syukuri banyak. Saya pernah di jalan-jalan ke mantan murid saya di Amerika dengan Bu Devi. Sampai ke Alaska, coba Alaska sampai ke puncak glacier, puncak salju dari ya. Pengen melorot aja jeblok, enggak jeblok-jeblok karena tangan Tuhan. Banyak yang harus kita syukuri. Ini orang kalau tidak punya alasan bersyukur, matinya sengsara, matinya sengsara. Betul, saudara. Ya? Nah, pantas 40 tahun puter-puter gitu saja dengan persoalan yang sama. Dan saya sering mendapatkan jemaat yang pecah. Si pemecahnya itu puter-puter, itu aja masalahnya. Dia keliling Surabaya, keliling Jakarta, hadiratnya ada di mana-mana saja. Tidak maju-maju. Tidak maju-maju. Susah. Ketemu-temu. Dan tidak stroke. Rumah tangganya tidak karu-karuan. Anaknya tidak karu-karuan. 48 tahun keliling saudara-saudara. Padahal yang namanya Kades Barnea itu sudah kari ya
Orang Jawa Tengah bilang, sauntukan, tinggal. Tapi muter terus, ya, muter golek dalan, ya. Kayak Pak Catur kalau nyetir, nggak ngantuk, ya. Nggak tekan-tekan, itu. Ada orang Kristen yang seperti itu, betul dia ke gereja mana-mana, ya. Dalam Kristus kita bersaudara, semua gereja di mana, tidak maju-maju, senengannya ngerasani pendeta, ngerasani persepuluh, ngerasani tiap gereja itu selalu, gitu aja, saudara. Nah, itulah the power of complaint, saudara. Ya. Semua bisa jadi masalah, semua bisa. Ya. Nah, yang kedua, kenapa Tuhan marah dan mengirim ular tedung? Saya sendiri belum pernah lihat ular tedung, tapi kira-kira ada yang menyebutnya ular api, ular tedung. Kenapa, saudara? Karena komplainnya umat Tuhan mengembalikan semua ke titik nol. Wong sudah melewati laut Kolsom, coba, saudara. Sudah melewati yang mayor-mayor. The major problem already passed. Lah, kok mau balik ke titik kiri, titik yang masih mereka menghambakan diri di jadi budak. Kok kembali ke titik itu? Tuhan marah. Orang seperti ini tidak perlu dikasihani. Orang seperti ini dibinasakan saja. Tuhan memelihara. Tuhan bilang lewat Musa, selama puluhan tahun, ada enggak sandal-sandal yang rusak? Ya? Ya? Kalau ditanyakan pada ibu-ibu di sini, oh masih punya, oh tak simpen. Saudara yang dikasih Tuhan, kembali ke titik miskin, kembali ke titik binasa. Tuhan mengirimkan Musa untuk membebaskan, bujai, tidak ada gunanya. Tuhan membuat mujizat, dingin saja, hambar saja. Hatinya hambar, makan apa aja hambar, susah. Makan firman Tuhan hambar. Sakit. Orang kalau sakit, saudara, udun misalnya, disentil dikit, sakit. Sakit. Maka orang kalau dengerin khotbah titik-titik sakit, dikit-dikit sakit. Dia orang yang memang ya sakit. Ya. Waktu saya masih SD itu kan nggak ada hiburan kayak sekarang. Ya. Nggak ada WA, ada hiburannya mas. Kalau ada teman yang udunan di belakang, cepat-cepat ditapuk dari belakang. Wih, seneng. Itu. Kalau orang ada luka, sentil dikit sakit. Ini bangsa yang terluka. Tuhan mau menyembuhkan. Semakin Tuhan mau menyembuhkan, semakin meningkat kurang ajarnya, saudara. Seolah-olah percuma lu ngirim Musa. Hanya terus yang dipikirkan, yang membuat Tuhan marah yang kedua, mereka lebih dikendalikan oleh kedagingan. Saya suka istilah yang dipakai Paulus, ya. Sarche, bahasa Yunani. Daging, kedai. Orang yang
kendalikan oleh kedagingan. Gampang marah, bahkan gampang membunuh kedagingan. Itu umat Tuhan. Sudah sekian tahun, tidak pernah merasakan kasih Tuhan. Ya. Di tiap Jumat ada loh yang gitu. Komplain aja. Saya pernah diwaduli jemaat. Ini jemaat di LI. Sudah, ternyata di LI masih ada. Ya. Pendetanya cerita, itu janda itu pernah tulis surat ke saya. Oh, saya ini kan janda. Kok nggak ada perhatian dari gereja? Padahal dia baru dapat asuransi besar. Nah itu. Jadi orang yang kedagingan, saudara, semuanya itu yang dilihat. Bukan anugerah, bukan damai, bukan aduh, aku bersyukur dengan segala kekurangan. Maka orang ulang tahun itu sebetulnya harusnya sedih. Dia banyak mengalami kemerosotan sebetulnya. Begitu anak itu ulang tahun, ya, proses kematian itu makin dekat loh sebetulnya. Ya. Dan yang dikasih Tuhan. Ya. Nah itu. Maka Tuhan kasih ular tedung sekalian. Ular yang sama juga menyelamatkan, juga menyembuhkan. Buktinya, kalau mereka menengadah ke atas, melihat ular, nah itu lahirnya simbol apotek. Ya. Ya. Ada tiang, ada ular. Mereka akan sembuh. Loh, ular yang sama bisa mematikan, tapi juga bisa menyembuhkan. Sama, barang-barang berkat, roti, daging, bisa menyehatkan tubuh, bisa membuat orang happy, ya, bisa. Tapi juga bisa menyengsarakan. Betapa gara-gara daging, gara-gara makanan, berantem, ribut. Ada kan seorang anak membunuh gara-gara uang Rp1.000. Coba saudara. Makanan bisa membutakan kita. Di negeri kita ini ada pulau namanya Pulau Enggano. Zaman Perang Dunia Kedua jadi pusat persembunyian tentara Jepang. Nah, waktu Jepang meninggalkan pulau itu, meninggalkan banyak persediaan makanan, yang enak-enak tentunya juga. Membuat penduduk Enggano itu malas bertani. Nah, ini makanan kan. Makanan bisa membuat mereka sejahtera, bisa juga membuat mereka kemudian miskin karena malas bertani, malas bekerja, lama-lama persediaan tentara Jepang itu habis dimakan. Lalu jadi pulau termiskin. Banyak saya ketemu orang-orang kaya yang tidak menjaga kemurahan Tuhan. Miskin sampai saya kaget. Satu saat saya disupiri mantan orang yang punya toko emas banyak. Kaget saya. Darah. Ini umat Tuhan di zaman Musa. Menyakiti gereja, bait Tuhan, menyakiti Tuhan. Loh, saya seringkali tidak terlalu khawatir. Itu nanti akan balik. Orang itu akan mengalami bahasa motivator.
krisis energi. Energi yang positif tidak ada. Adanya krisis negatif yang itu bisa jadi kanker, bisa jadi stroke. Saya kalau besuk orang yang stroke, mantan majelis, mantan orang yang bikin susah pekerjaan Tuhan, mesti nangis. Ular tedung yang sama menghidupkan, menyembuhkan setiap mereka menengadah. Ya. Setiap mereka menengadakan, sudah ini aja, ya. Mereka sembuh. Nah, ingat saudara, ya. Hartamu, uangmu, kekuasaan, pangkat, bahkan gereja yang diberkati bisa menjadi saksi, tapi bisa gontok-gontok, tidak menjadi saksi. Di Jakarta maaf saya, gereja sudah menjadi bisnis. Berkat itu ingat, kalau sudah diberkati, jadikan itu alat untuk memuliakan Tuhan. Maka Paulus bilang, ya, supaya Allah dimuliakan, jangan cuma berdoa Tuhan untuk kemuliaan-Mu berkat. Nah, maka banyak komentator Alkitab percaya itu gambaran dari salib Kristus. Betul, saudara. Ya. Yesus disalibkan di Kalvari, puncak. Di luar tembok Yerusalem, orang lewat menengadah. Saya rasa ada mujizat yang terjadi, saudara. Ya. Tuh, dia yang tidak bersalah dijadikan bersalah. Kenapa aku mengikuti hawa nafsunya orang-orang musuh-musuh Kristus itu, saudara? Nah, yang paling cetoh, saudara, pada sebuah lagu itu benar. On a hill far away, atas satu bukit jauh dari sini, salib itu berdiri. Terus sama seperti cerita itu, ku datang pada salib itu betul. Ku ingat cintanya Tuhanku, you sembuh. Itu disebut personal well-being. Sekarang ada mata kuliah baru. Ini yang saya ajar. Personal well-being. Cabang dari peace psychology. Saya lagi membimbing mahasiswa, saya arahkan segitu. Kenapa saya tekun ini? Karena dari daftar-daftar yang sakit-sakit itu susah. Banyak juga orang Kristen, banyak juga pendeta. Saya memberikan seminar ini di Amerika. Terus panitianya, Pak, bulan Juni nanti ya, kita bikin seminar. Tapi saya nggak bisa karena adik saya mau mantu. Ya, adik saya. Nah, saudara. Nah, dari dikasih Tuhan. Banyak orang sakit, susah. Maka betul Yesus bilang, untuk apa kau punya harta yang banyak, tapi jiwamu keronto-ronto, jiwamu binasa. Ya? Kalau ono keronto-ronto ya gak ono sesuai binasa. Sampai mumet gak ono. Wih, betul. Banyak sakit jiwa. Pendeta di Amerika itu ada gereja. Kebaktiannya tengah minggu. Acaranya khusus untuk menengking gereja-gereja yang masih pakai Yesus Kristus, Allah, harus Yahweh. Harus Yesus sama sih ya. Wah, ini kan kurang kerjaan. Kurang kerjaan. Ada pendeta yang memaksakan. Prosperity. Saya punya teman almarhum,
Dia cerita satu saat di Jakarta. Jadi waktu itu ketua sinode diundang di satu gereja. Karena Jakarta takut macet, dia naik motor saja. Naik motor. Begitu mau masuk, dicegat sama majelis. Pak, motornya di parkir di sana yang jauh. Karena kami baru mengumumkan mulai minggu ini kunci-kunci motor diganti kunci mobil. Edan kan saudara ya. Nanti jadi batu sandungan. Wah, saudara. Kok kayak gitu saudara? Ya. Nah, cari gereja yang sehat saudara. Ya. Dirimu harus sehat saudara. Ya, banyak berdoa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Ku datang pada salib itu, ya. Ku ingat cintanya. Terjatuh pada kakinya. Itu betul saudara. Kau jatuh tersungkur nangis. Nanti kau damai. Ya. Ada ibu-ibu berdoa. Nangis. Keluar dari kamarnya anaknya yang putri. Mami hari ini kok cantik sekali. Karena mami tidak marah-marah. Tidak bentak-bentak. Keluar hadiratnya terasa saudara. Mami cantik sekali. Orang sekarang banyak bicara aura. Loh, Kristen juga ada. Ya. Keluar dari tempat hadirat Tuhan saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Itulah ku datang pada salib itu. Di mana Yesus Kristus tergantung. Bagaimana tangan Yesus tergantung? Untuk menggantikan tanganmu yang pengecut. Tanganmu yang serakah. Tanganmu yang mau cari bersih, safety first. Tanganmu yang cuma maunya pekerjaan Tuhan yang bersih-bersih. Tangan Tuhan. Kalau dia minta tangan Tuhan membereskan hidupmu, tangan Tuhan memberkati kau, ingat. Itu bukan tangan pengangguran, itu tangan yang tersalib, itu tangan yang berlobang untukmu. Gak pantas kalau kita mau jadi Kristen yang tangan bersih. Tangan yang tidak pernah memberi, maunya menerima. Padahal jelas terlebih berkat memberi daripada gak wani ngomong kan, menerima. Saya ingat waktu saya di STT Jakarta pas mau bayar sesuatu. Terus bagian admin. Lewat Profesor Latui Hamalu, orangnya angker, jarang bercanda. Tapi kali itu bisa bercanda rotok lucu sih. Memang sambil menepuk bahu saya. Terlebih berkat menerima daripada memberi, dibalik sama dia. Prof, wah, ya, sudah almarhum sekarang. Ya, saya masih ingat senyumnya waktu menguji saya, saudara. Tidak banyak pertanyaan yang susah-susah. Ya. Ini orang baik, tidak bikin susah orang. Umat Tuhan itu karena tidak nyantol tadi hubungan dengan Tuhan. Ya, tadi bagus sekali. Gandol Gusti. Setelah kenal Kristus, gandol Gusti diberkati. Dulu gandol tergandeng sik marat, saudara ya. Gandol prautu dulu. Nah, saudara-saudara. Itu saudara. Tangan yang berlobang. Jadi saru sebetulnya saudara. Orang-orang pemeluk agama yang mungkin bukan Kristen. Itu pun suatu saat seorang Buddha saudara. Bersama misionaris Jepang di Thailand namanya Kosuke Koyama. Wah, ada spanduk gambar Yesus KKR. Alami kuasa. Kok kasihan ya Yesusmu dijadikan bahan propaganda.
kami sangat menghormati. Dia mati bagi Roma. Itu saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Tangan yang tersalib. Ya. Itu menjadi Kristen. Saudara. Sekarang ubiang-ubiung pindah cari. Wah itu apik musik. Wah. Sekarang pemain musik bisa khotbah, bisa nyanyi. Laris. Saudara. Ramai di YouTube itu saudara. Ya. Wah kami gereja, ya. Kalau kasih PK, sekarang bukan PK saudara, sepertinya V. Wah. Gilbert Ustini. Saya tuh kadang-kadang sedih. Ya. Semua pendeta yang hebat-hebat namanya, murid saya semua saudara. Tapi saya lebih suka ke pedalaman, ya, lihat yang mendatangkan rasa seperti Kristus menegur murid-muridnya. Satu persatu meninggalkan dia karena Yesus tidak bikin roti lagi. Tinggal Petrus, lu tidak pergi juga tadi. Itu saudara. Nah, terakhir saudara, saya mau cerita kisah nyata. Menjelang satu kompi, ya, tentara Amerika di Jerman mau meninggalkan satu kota kecil di Jerman karena perang sudah selesai. Mereka tanya kepada penduduk, sedulur, apa yang bisa kami lakukan sebelum kami meninggalkan kota kalian? Bangun bendungan? Betulin jalan? Tidak. Kami ingin patung Kristus itu yang gara-gara perang ambruk, tolong dibangun lagi. Dengan senang hati. Bangun. Tapi ada yang gak bisa ditolong. Dua tangan patung itu hilang. Mau dibuatnya jangan, apa adanya, kata komandan. Waktu peresmian, patung itu ditutupi kain, lalu dikerek. Terlihat patung Kristus tanpa kedua tangan, saudara-saudara. Tapi ada tulisan, saya tidak punya dua tangan. Dapatkah Anda menolong saya? Terjemahkan sesuai dengan urapan Tuhan di hati. Dapatkah kau menolong saya? Atau kau lebih senang jadi pengkomplain tadi? Atau kau lebih senang jadi pengolok-olok tadi? Atau kau lebih senang jadi orang-orang di zaman Musa itu yang sampai akhirnya pun tidak masuk negeri perjanjian? Amin.